kami sowan ke sana, kemudian itu San, tolong di kantor itu si Wafi sama Idrus Romli gitu. Oh iya siap Kiai gitu. Nah saya kantor, tapi ya dengan gaya saya biasa ya gitu. Nah kemudian ditelepon lagi sama beliau gitu, kamu ini orang Madura katanya, jangan kayak orang Jawa katanya gitu, agak kereng dikit katanya gitu. Coba tantang itu Romli sama Wafi debat di Sendogiri gitu. Nah saya sampaikan di YouTube saya gitu. Nah kepada Ustaz Romli dan Wafi, saya tantang Anda untuk berdebat tentang ilmu nasab di pesantren Sidogiri, karena memang beliau yang nyuruh gitu. Iya. Video kali ini adalah pukulan telak bagi mereka pemuja yang selalu mempromosikan bahwa Bang Alwi adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Dan di video kali ini juga Anda akan mengerti siapa sebenarnya yang menjabarkan dan siapa sebenarnya yang telah mengarahkan bahwa Bang Alwi di sini sebagai orang pertama yang mengaku atau oknum pertama yang mengaku sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah kode keras, peringatan keras kepada Ustadz Abdul Wafi dan Kiai Haji Idrus Ramli yang sama-sama alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri. Siapa yang tidak mengenal dengan Sidogiri? Sebuah pondok pesantren terkemuka dan masyhur di kalangan masyarakat Jawa Timur. Kini pengasuhnya sudah mempercayai bahwa Bang Alwi sudah bukan lagi zuriyah dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di Padang Karbala. Dan polemik-polemik mengenai klan Habib Bang Alwi yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW bubar, batal, dan tumbang. Dan orang Madura juga yang telah menjebloskan bahwa Bang Alwi bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Iya, polemik mengenai klan Habib Bang Alwi yang terus mempromosikan dirinya bahwa mereka bernasab langsung kepada Nabi Muhammad SAW masih getol dan masih gencar untuk menyampaikan bahwa Bang Alwi masih bernasab langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Counter attack ataupun sanggahan-sanggahan yang selalu dijabarkan dan selalu dibeberkan oleh para pembatal nasab, khususnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, memang tidak bisa diganggu-gugat sahabat beriman semua. Publik menilai ini adalah skenario besar agar eksistensi dari klan Habib Bang Alwi di Indonesia terus berlanjut dan tidak mungkin diambil tindakan deportasi langsung ke Hadrami, Yaman. Ada apa ini sebenarnya? Saya rasa ini adalah polemik besar dan kontroversi mengenai klan Habib Bang Alwi di sini sudah bubar dan tidak perlu lagi ada perdebatan besar dan panjang lebar sahabat beriman semua. Kita simak bagaimana alumni dari Pondok Pesantren kenamaan dan populer serta masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, Pondok Pesantren Sidogiri, alumninya semakin menjebarkan dan selalu mencerahkan, membuka mindset dan membuka mata kita bahwa Bang Alwi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan di video ini juga, Kiai tersebut menjebarkan bahwa ini adalah counter attack atau mengcounter ultimatum-ultimatum yang telah dijabarkan dan telah dipaparkan oleh Kiai Haji Idrus Ramli serta Gus Wafi yang sangat getol untuk memancarkan bahwa sinar terang Bang Alwi sudah ditutupi oleh Habib-Habib palsu yang ada di Indonesia. Mari kita simak videonya bersama-sama sahabat. Akhirnya ya refleks sendiri gitu ya. Siap. Nah kemudian dari situ saya berpikir, ini kalau saya bicara di YouTube dan TikTok, ini tidak akan didengar secara keseluruhan gitu ya. Karena kan yang kita bahas di YouTube, TikTok itu kan hanya sepenggal-sepenggal gitu. Sehingga saya berinisiatif gitu ya, berinisiatif untuk terjun ke lapangan gitu ya. Jadi kitab-kitab nasab itu saya print out, kemudian saya jilid di fotokopi itu, kemudian saya bawa keliling silaturahmi ke para kiai gitu, khususnya yang masih ada hubungan kerabat dengan kami gitu ya. Nah di situ saya menjelaskan tentang nasab itu, dan kemudian ya kitabnya karena saya sudah print out, saya bawa, ini halamannya ini, nah, ini babnya ini, kitabnya ini, pengarangnya ini, silahkan dibaca gitu ya. Alhamdulillah setelah para kiai yang sudah berinteraksi dengan saya itu, memang ternyata kiai sebagian besar itu dari dulu memang punya kecurigaan, artinya memang tidak percaya 100% gitu kiai. Gitu. Bahkan sempat kami itu sowan ke Kiai Said kan.
Kiai Said pun bilang, dari dulu saya itu, dari kecil itu, saya itu tidak percaya katanya gitu. Itu Kiai Said itu. Ya. Nah, sampai akhirnya saya di Madura. Di Madura itu kiai juga sama. Ternyata banyak juga kiai-kiai itu, khususnya wilayah Bangkalan. Itu memang makanya saya gini, oh ternyata memang dari dulu kiai-kiai ini tidak percaya gitu. Karena di Bangkalan ini pengaruhnya Bang Alawi ini tidak begitu seperti di Madura Tengah, Kiai. Seperti Pamekasan, seperti Sampang gitu. Kalau di Madura ini kayaknya tetap masyarakat itu manutnya sama Kiai, bukan sama Habib gitu, Kiai. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi tuh di Kalimantan Barat, Kiai. Kalimantan Barat. Padahal di sana ini ada Kesultanan Qadariyah kan, Kiai. Itu kan basisnya Ba'alawi itu, Al-Ghadri itu. Ternyata di Kalimantan pun biasa-biasa saja. Bahkan saya heran gitu loh. Oh, berarti kayaknya nih hanya di Pulau Jawa saja orang ini memuliakan beliau itu. Iya, Sampai kalau Kalimantan jumlah kan punya tokoh besar waliullah itu. Guru Izai kan. Itu kan yang di Kalteng ya, Kalimantan Selatan ya. Artinya Kalimantan lah ya. Tapi kan nggak sampai pengaruhnya nggak sampai ke Barat, Kalbar ya. gitu ya. Nah, ternyata di Kalbar ini nggak seperti itu ya. Gitu. Bahkan saya sempat itu ketemu dengan seorang Habib itu yang sederhana sekali gitu. Beliau ini bekerja sebagai kuli bangunan gitu. Ada yang jadi supir Grab ya kalau di sini ya. Kalau di sana itu Maxim ya. Jadi supir Maxim, ada yang GoFood gitu ya. Bahkan ada yang jadi jukir parkir di Alfamart Indomaret itu ada ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak seheboh seperti di Pulau Jawa gitu ya, di Kalimantan itu. Dan alhamdulillah saya 2 bulan di sana Kiai. 2 bulan itu keliling dari pondok pesantren ke pondok pesantren, dari majelis ke majelis gitu. Ya alhamdulillah memang mayoritas di sana itu karena memang polemik ini 3,5 tahun ya. Orang sudah banyak melihat di YouTube, di TikTok gitu. Jadi kita menjelaskan. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Orientalis. Di video kali ini, orang-orang yang mempercayai bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi cucu Nabi Muhammad SAW semakin gencar dan semakin getol. Bahwa nasab dari klan Habib Ba'alwi sudah tidak tertolong lagi. Wah, saya rasa Imam Besar Habib Rizik beserta Habib-Habib lainnya harus bertaubat, sahabat. Karena saya rasa dengan opini-opini yang disandarkan kepada Habib Ba'alwi sudah menumpuk dan tugas-tugas yang harus dibereskan dan harus dijabarkan oleh klan Habib Ba'alwi semakin menumpuk. Ba'alwi sudah tidak terselamatkan lagi. Ini adalah tahun 2026, bukan lagi tahun 1980 atau masa-masa sebelumnya. Jika ulama karismatik zaman dahulu tidak pernah merungkatkan nasib dari klan Habib Ba'alwi, mereka karena ada keterbatasan, ada ketidakenakan, bahkan cenderung apatis bahwa mereka betul-betul berzuriah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri yang berasal dari Bangkalan Madura di sini sudah menjabarkan dengan detail bahwa Ba'alwi bukan lagi bernasab kepada Rasulullah. Semoga dengan adanya video ini, Imam Besar Habib Rizik atau Habib-Habib yang lainnya bisa memberikan sanggahan, paling tidak memberikan rekayasa bagaimana publik bisa mempercayai bahwa mereka betul-betul bernasab langsung kepada Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat berfikir dan umat bersyukur bahwa dengan kehadiran dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani yang sudah melampaui batas bahwa Ba'alwi bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad, memang tergolong rentan untuk selalu diserang. Kita tahu bahwa pondok pesantren terkemuka di Sidogiri yang masyhur di kalangan masyarakat Indonesia dahulu pernah memproklamirkan dan pernah mencurahkan sepenuhnya bahwa Ba'alwi adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang di tahun 2026 terpampang jelas di salah satu kediaman kiainya di Pondok Pesantren Sidogiri bahwa mereka bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad. Wah, cerdas sekali ya Ustadz di sini menyebarkan dan ditanya langsung dan diinterogasi langsung oleh Kiai Haji Syarif Hidayatullah menjabarkan bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah para habaib zaman dahulu, kisah-kisah para habaib yang selalu memproklamirkan dan memposisikan dirinya sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW memang ada sejak era kemerdekaan silam.
pra kemerdekaan, orang-orang Belanda serta company-company yang masuk ke Indonesia senantiasa membawa Hadramaut atau Habib-Habib yang dari Tarim ke Indonesia agar Indonesia semakin cerdas dan menjadi alamah sahabat beriman semua. Ya, cerita khurafat lagi sahabat. Cerita khurafat memang tidak bisa disepelekan. Mereka akrab dan semakin melegenda khurafat tersebut di Indonesia. Bisa mendatangkan emas dari langit, mendatangkan hujan, menjadi panitia kiamat, bahkan di alam kubur masih bisa menghafal Al-Quran ribuan tahun silam sahabat beriman semua. Wah, cerita apa lagi ini? Mari kita simak lagi bagaimana alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri ini menjabarkan dan memberikan sanggahan tegas kepada Ustadz Idrus Ramli dan meng-counter-attack bahwa kajian-kajian yang telah disampaikan oleh Gus Wafi sebagai kiai muda yang selalu menjabarkan bahwa Bang Alwi bernasab langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kirim nanti Kiai. Nah, Cuma gini Kiai, yang paling direspon oleh masyarakat ini adalah masalah cerita-cerita yang sering disampaikan oleh Mbak Alawi ini, yang mana cerita-cerita itu mengandung khurafat. ya. Itu yang paling sering mereka diskusikan dengan kami gitu. Sebelum lanjut ya, buku panjenengan judulnya apa tadi? Kalau buku saya pribadi itu 13 poin memahami polemik nasab. Yang kedua itu pedoman memahami kaidah isbat nasab. Kemudian hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Kemudian ketidakabsahan nasab Ba'alawi sebagai bantahan kepada buku keabsahan nasab Ba'alawi itu. Kemudian yang terakhir buku Robit Alawi. Kemudian yang terakhir itu Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Itsbatin Nasab itu ya. Ya, saya kira para pemirsa nanti yang membutuhkan buku-buku itu nanti bisa langsung berhubungan dengan alamat yang kita cantumkan di sini ya. Atau nomor kontak yang ada ini. Saya kira itu penting sekali. Penting sekali karena kita tidak ingin menyampaikan sesuatu tapi barang matang, pengennya kita tahu ini bahan-bahannya, ini bumbunya dan lain sebagainya. Saya kira itu dunia ulama. Jadi bukan cuma ngerab saja. Ini perlu juga nasab juga ada ngerabnya juga. Betul, Kiai, betul. Seperti itu. Oh iya. Itu berapa halaman kira-kira totalnya itu kalau? Waktu itu kan begini Kiai, ceritanya itu teman-teman itu yang aktif masuk ke live TikTok kami itu mengusulkan, Gus, apa yang sampean sampaikan selama ini bisa nggak dibukukan gitu loh. Tapi Gus pakai bahasa Indonesia aja, karena kan kebanyakan kami ini kan bukan kalangan pesantren katanya gitu. Tapi kalaupun nanti dalil atau takbir Arabnya ditulis, itu kasih harokat Gus gitu. Dan tetap ada terjemahannya lah ya. Iya, tetap ada terjemahannya dan juga makalah ini dikutip dari kitab mana, pengarangnya siapa, halaman berapa itu kita tulis semua Kiai gitu. Nah, karena mereka ini pikiran saya Kiai, karena mereka ini kelihatannya itu dari hasil diskusi selama ini ya, kayaknya orang ini pengennya instan gitu Kiai. Akhirnya ya saya bikinlah cuma 50 halaman, tapi itu memuat 13 poin gitu dari polemik nasab yang selama ini sering dibicarakan gitu. Saya juga sempat bikin tulisan tentang judulnya polemik nasab itu cuma sekitar 50 halaman juga, kecil saku aja. Sifatnya hanya memberikan analisa lah ya, analisa dan kebanyakan hanya Quran aja kalau saya. Jadi tidak berbelit-belit. Yang penting kita memberikan pemikiran orang bahwa ini loh konsep nasab itu ini, cara menetapkan nasab itu begini. Itu saya juga bikin sekitar 50 halaman mungkin ya, kita bagi-bagi aja buat teman-teman yang membutuhkan. Menarik hari ini kan ini sudah terbit juga nih. Terbit ini. Para pemirsa buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'alawi. Penyusunnya 2 orang, satu Ustadz Abdul Aziz Jalji LC dan kedua Kiai Haji Kanjeng Raden Temenggung Nur Ihya Hadinegoro. Ini sudah terbit buku yang mengungkap tentang berbagai khurafat yang ada di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi. Ini bukunya sangat tebal, cukup tebal, 688 halaman. Di sini diungkapkan lebih, ada berapa? 400 lebih ya, 400 cerita-cerita khurafat ya yang diduga kebohongan atau apa yang ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi. Nanti mungkin teman-teman yang ingin atau memerlukannya ini
bisa berhubungan dengan teman-teman di nomor kontak pada Suka TV ini, insya Allah bisa dihubungi atau bisa langsung juga kepada penerbitnya. Penerbit Darul Irfan ini. Ini penting supaya kita jangan terbiasa berpolemik di masyarakat, tetapi juga kita melihat sumber di mana seseorang berbicara. Saya ingin juga sebetulnya bahas nasab itu karena ada juga lumayan lah kalau 10-20 kitab nasab ada. Tapi saya tidak ingin mengambil kesimpulan. Saya ingin memberikan metodologi atau paling tidak pemikiran. Nah, nanti masing-masing silahkan menyimpulkan sendiri. Apa-apa yang telah disampaikan oleh alumni pondok pesantren dari Pondok Pesantren Sidogiri, pondok pesantren terkemuka dan pondok pesantren termasyhur di Indonesia. Siapa yang tidak mengenal dengan Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur? Namanya semakin melegenda dari tahun ke tahun. Bahkan alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri sudah bisa memberikan dakwah-dakwahnya, memberikan ultimatum kepada masyarakat, serta semakin mencerdaskan terhadap umat sahabat beriman semua. Saya rasa umat Islam yang ada di Indonesia harus bisa mempersembahkan, dan saya rasa umat Islam yang ada di Indonesia harus bisa menjaga kehormatannya agar masyarakat Indonesia tidak mudah ditipu oleh habib-habib yang ada di Indonesia, khususnya habib-habib yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga ada benarnya, dan silakan tinggalkan komentar Anda mengenai apa-apa yang telah dicurahkan oleh alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri ini yang membabat langsung bagaimana kaitannya terhadap hujah-hujah yang dikeluarkan oleh Ustadz Idrus Ramli beserta Gus Wafi, sahabat beriman semua. Silakan tinggalkan komentar terbaik Anda pada kolom komentar, dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.